mungkin Putri Malam kita akan memberi kata sambutan. Saya mohon sama Pak Jamil. Keputusan Bapak berarti menghancurkan perusahaan saya yang sudah puluhan tahun saya bangun dengan keringat. Tolong Pak, saya mohon pertimbangkan kembali keputusan itu. Pak, tolong mengerti masalah saya, Pak. Saya mohon, Pak. Halo. Kamu di mana? Saya pengen ngomong sama kamu. Mau ngomong apa lagi? Semua udah jelas kan? Sam, please jangan pojokin saya terus. Saya... Udah deh. Saya tuh udah males dengerin sandiwara kamu. Dan saya paling pantang jadi ban serep. Ya ampun, Sam. Jadi sampai sekarang kamu masih tetap nuduh saya? Saya udah gak mau berdebat ya. Kamu tanya sama hati kamu. Siapa yang kamu pilih? Saya atau Doni? Sam, saya benar-benar... Udah deh, Siti. Kamu tuh gak usah ngomongin itu lagi. Kamu gak usah ganggu saya deh. Lo itu orangnya naif banget sih. Lugu. Tapi sayang, lugunya itu nggak kayak orang-orang biasa. Lugu lumayan goblok. Sikap lo ke Doni itu dimanfaatin Doni untuk ngebakar emosi Samsul. Kan lo tahu sendiri kan, Samsul tuh orang emosian. Iya, tapi kalau masalahnya cuman itu kan bisa dibicarain.
Dan dia nggak perlu bohong. Bilangnya nggak datang, padahal dia datang dan sama Ria lagi. Itu skenario dadakan gue. Soalnya skenario yang gue buat sama Arifin berantakan. Dan kita buat skenario itu juga karena Samsul kesel banget sama lo. Kenapa sih dia kesel banget sama saya? Dia kan tahu papa saya tuh sayang banget sama dia dan papa saya ngedukung hubungan kita. Waktu itu Doni kesini juga cuma buat belajar kok. Lagian kalau saya pengen macam-macam sama Doni, ngapain harus di rumah? Saya kan nggak mau dimarahin sama papa, iya kan? Bukan gara-gara itu. Tapi waktu lo ngomong berduaan di ruang kesehatan sama Doni. Waktu itu dia nggak sengaja lewat. Dan anak-anak pada nguping di sana. Jadi dia ikutan dengar. Dia ngincer Ria dari awal. Karena belum dapet untuk manasin si Ria, dia ngedeketin lu. Apa lo belum nyadar dan gak mau lagi diperoleh Samsul untuk ngegace lain? Iya, saya emang kepancing sama semua pertanyaan-pertanyaan Doni yang menjurus ke... Sekarang kan kita tahu masalahnya di mana. Dan ya, gue yakin juga lo pasti udah tahu apa yang bakal lo lakuin. Justru saya nggak tahu saya harus gimana. Yang harus lo lakuin itu supaya nggak ada misunderstanding antara lo sama Samsul ya, lo harus nge-clearin masalahnya dong. Gimana bisa saya nyelesain masalahnya? Orang dia nggak pernah ngasih kesempatan saya buat ngomong. Sekalinya saya hubungin dia, pasti jawabnya males-malesan. Lo tau apa deh? Lo kan tahu gimana Samsul. Ya kan? Kalau lu ngira lu kenal watak gue, lu salah besar. Watak gue tuh nggak lembek, nggak cengeng, nggak seperti yang lu jejelin kuping gue waktu tadi malam. Gue kan udah minta maaf sama lo. Gue tuh mesti minta maaf berapa kali sih? Itu tuh cuma taktik gue doang buat pengaruhin Samsul. Karena gue kira Samsul itu lo. Udah deh, daripada gue dengerin ngomong lu nggak bermutu, mendingan gue istirahat di kamar gue. Kamu kan mulai besok udah satu sekolah sama mereka. Ya tapi kita beda kelas, Ma. Udah gitu kelasnya jauh. Kantinnya juga beda. Emangnya seberapa jauh sih sampai kamu nggak bisa ketemu sama mereka? Jauh banget lah, Ma. Terus kita harus kayak gimana dong? Otak kamu kok jadi butek gitu sih? Ini kan kesempatan yang baik untuk kamu ngedeketin Samsul. Kamu harus bisa diem-diem ngasih cuka di atas lukanya Samsul supaya hatinya tambah perih ke Siti. Gitu. Udah ya? Datuk, semuanya sudah saya lakukan. Saya tidak meragukan apa yang sudah kamu lakukan. Tapi saya ingin hasil akhir segera mungkin. Karena harus sejalan dengan rencana saya. Saya juga pengennya kayak gitu, Datuk. Karena saya kan juga punya kepentingan. Ya, tapi semuanya kita lihat bergantung situasi aja, Datuk. Nanti kalau misalnya saya gerubak-gerubuk, yang ada malah semuanya berantakan, Datuk. Saya percaya kamu. Dulo? Baik, Datuk. Ini, Datuk. Saya tahu orang tua kamu kaya. Tetapi saya yakin kamu tidak akan bebas untuk mengeluarkan uang puluhan juta sebagai uang jajan. Aduh, Datuk. Makasih banyak, Datuk. Saya ingin mendengar kabar gembira segera mungkin. Makin cepat, makin baik. Makin menyenangkan. Baik, Datuk. Dulo, go. Baik, Datuk. Lihat.
mati di jalan. Loh, Sang, gue pikir lo udah berangkat bareng sama Siti. Jam berapa berangkatnya? Pagi-pagi buta gitu. Ya kali dia nggak pergi ke sekolah langsung ya. Gue kirain sama lu, soalnya di mobilnya tuh ada cowok gitu. Udahlah Sam, lu tuh nggak usah mikirin dia. Cowok kayak lo tuh pasti banyak yang naksir lagi. Makasih. Lo tuh ngeliatin apaan sih? Enggak, cuman gue kayaknya mau nanya sama lo deh. Lo tuh pakai susuk ya? Susuk? Susuk apaan? Yang mana gue tahu. Soalnya menurut gue lo tuh punya pesona. Kayaknya lo tuh makin oke banget deh. Kalau gitu, lo juga pakai susuk dong? Hah? Gila lu? Enggak lah. Emangnya menurut lu gue kayak gimana? Soalnya lo tuh juga makin oke. Masa sih? Lu tuh gak usah ngegombal deh, ntar gue jadi GR tau. Buat apa gue gombal sama lo? Gak ada untungnya juga kan? Kalau kayak gitu, berarti gue mesti bilang makasih dong sama lu. Makasih kembali. Saya bingung, Ma. Kenapa belakangan ini masalah terus-menerus mendera saya? Kenapa Samsul nggak bisa yakin bahwa saya nggak punya perasaan apa-apa sama Doni? Saya nggak tega cerita sama Papa, karena Papa lagi ada masalah. Kamu kenapa? Enggak, Pak. Saya cuma lagi kangen sama Mama. Kamu gak nyembunyiin sesuatu dari Papa, kan? Kamu harus janji sama Papa. Kalau ada apa-apa, kamu akan terus terang sama Papa. Iya, Pak. Saya janji. Kok Papa nggak lihat mobil kamu tadi di parkiran? Tadi pas saya datang, ada rombongan yang naik minibus. Jadi mobil saya kehalang sama mereka. Sekolah lo beda arah sama sekolah gue. Ya, lo nggak tahu ya. Om Bang Dinda kan mindahin gue ke sekolahan lu. Ini hari pertama gue. Kok Siti nggak ngomong-ngomong sama gue? Gimana mau bilang? Dia kan sibuk banget mikirin cowoknya. Udah, yuk. Mak, jangan keras-keras dong. Nggak bisa nafas gue. Ya deh. Yuk. Doni sampai cerita semua sama Siti, rencana lo bakal berantakan ya. Siti bakalan tahu kalau lo yang rusak hubungan dia sama Samsul. Siti pasti cerita sama Samsul ya. Dan mereka berdua tuh bakal baikan lagi. Ujung-ujungnya lo juga kan ya yang gak dipercaya. Lo tuh ngapain ceritain ke gue lagi sih? Itu kan tadi udah gue ceritain ke Nita. Terus Nita cerita ke lo, dan lo cerita lagi ke gue. Gimana sih? Gue udah tahu jalan keluarnya. Gimana?
gue bakal ngomong semuanya yang sebenar-benarnya ke Siti. Wah, nekat lo ya. Tenang. Yang pasti ceritanya harus gue pelintir dong. Emang hebat lo ya. Top. Ya, Nit. Doni. Wah, kebenaran banget tuh si Monyong datang. Lo berdua buka kuping selebar-lebarnya ya. Lo berdua mendingan sekarang nyamperin Doni. Ntar kalau ditanya Doni, bilang gue lagi nangis di kantin ya. Oke? Lo nyariin siapa sih, Don? Nyariin gue. Ngeliat Siti nggak? Ya ampun, Don. Ria tuh lagi nangis nungguin lo di kantin. Tapi lo malah sibuk nyariin Siti. Gimana sih? Udah deh, gue lagi nggak mood untuk dengerin gosip. Lu berdua ngeliat Siti nggak? Don, gue mau ngomong sama lo. Kayaknya udah nggak ada lagi deh yang perlu diomongin. Gue mau cerita semuanya ke Siti. Don, gue tahu lo tuh marah banget sama gue. Itu emang hak lo. Gue nggak ngelarang kok. Tapi seenggaknya kan kita pernah deket, Don. Gue minta kasih gue kesempatan dong, Don, buat kita berdua ngomong. Ya udah, kalau mau ngomong aja sekarang, buruan. Jangan di sini dong, gue nggak mau jadi tontonan anak-anak. Terus lu maunya di mana? Jam pelajaran pertama kan kosong. Kira-kira 15 menit lagi tungguin gue di belakang sekolah ya, Don. Gue sengaja supaya kita nggak bareng, soalnya gue nggak mau anak-anak curiga. Yaudah, gue tunggu. Gue duluan deh. Hai. Gue mau cerita nih. Tapi lu dengerin ya. Kalau kamu mau cerita tentang malam minggu lalu, saya nggak niat. Ini emang ada kaitannya. Tapi lo tuh perlu banget tahu. Gue coba mancing sama Samsul supaya dia tuh terus terang sama gue sebenarnya apa sih yang terjadi sampai Samsul tuh bisa benci banget sama lo. Dan akhirnya Samsul cerita semuanya ke gue tentang apa yang lo omongin sama Doni waktu di ruang kesehatan. Saya udah tahu. Tunggu dulu. Ini tuh belum sampai ke pokok pentingnya. IQ lo kan paling tinggi di satu sekolah ini. Masa lo nggak nyadar sih kalau Doni tuh ngerekayasa supaya lo sama Samsul tuh jadi misunderstanding? Kok kamu mikirnya sejauh itu sih? Gue denger dari anak-anak yang nguping. Mereka bilang suara lo tuh kedengeran jelas banget. Tapi suara Doni malah kadang-kadang tuh nggak kedengeran. Bahkan yang terakhir gue denger, Doni tuh nyebarin gosip kalau misalnya gue tuh adalah penghancur hubungan lo sama Samsul. Gila banget gak sih tuh anak? Sekarang dia di mana? Nit, kayaknya gue mesti ngelabrak Doni deh. Iya. Beres. Sampai kiamat pun, cicak kayak si Doni itu nggak mungkin bisa ngalahin buaya. Aduh ya, lo tuh jangan terlalu yakin banget ya. Siapa tahu si Doni bisa ngeyakinin Siti dan malah berbalik dia nyerang lo ya. Nah, gue juga takutnya gitu ya. Gimana kalau kita taruhan? Siapa takut? Boleh? Kalau gue sampai gagal, gue janji gue bakal nraktir lo berdua. Tapi kalau gue sampai berhasil, lo berdua harus nraktir gue makan enak di hotel. Gimana? Gimana ya? Ya, apa kata lo aja deh ya. Kita sih ikut aja ya. Oke, dasar lo. Tapi kalau saran gue, mendingan lo berdua nyiapin duitnya dari sekarang. Kok? Iya deh, bawel lo ya.
Lepas dong tangannya. Udah nyampe juga. Sam, mau nggak kalau misalnya lo nganterin gue keliling-keliling sekolah, sekalian ngenalin teman-teman lo sama gue? Ya, biar gue nggak kagok gitu deh. Sorry, Mak. Gue ketemu sama Siti. Sam. Sam, kalau misalnya lo putus sama Siti, boleh nggak kalau kita temenan? Iya. Iya. Hai Sam. Sam. Lo kenapa sih? Kok aneh banget? Lo tuh pasti tahu kenapa. Di mana dia? Dia siapa? Ya Siti. Siapa lagi? Dia ada di belakang sekolah. Apa sih? Lo mendingan taruh tas dulu, Gi, ke dalam kelas. Siti juga gak akan kemana-mana kok. Sekalian lo nenangin diri lo dulu, biar ntar jadinya lo gak ribut. Oke? Enggak. Don, langsung to the point aja ya. Kamu sengaja kan ngomongnya bisik-bisik waktu provokasiin saya supaya suara kamu nggak kedengeran. Jadi yang didengar sama anak-anak cuma suara saya yang udah kamu provokasiin. Gue ngelakuin itu atas permintaan Ria. Oh, jadi sekarang masalahnya kamu lemparin ke Ria? Hebat lo ya. Gue bukannya ngelempari masalah, tapi emang itu kenyataannya. Pertama gue nggak nyangka dan nggak sadar kalau si Ria segitu liciknya dan segitu teganya untuk memperalat gue. Saya tahu sekarang kamu pengen ngomong kayak gini karena Ria udah cerita semuanya sama saya. Siti, tunggu. Ria udah ngomong sama lo. Iya, barusan. Kenapa? Kamu kaget kan? Karena sekarang semua omongan kamu udah nggak mempan sama saya. Sekarang dia di mana? Ada di kelas. Tuh cewek bener-bener brengsek. Dia nyema-nyema minta gue nunggu dia di sini. Karena katanya dia mau ngomong sama gue. Tapi ini maunya. Terus, dia ngomong apa lagi sama lo? Udah deh, Don. Kamu nggak usah banyak ngomong lagi. Saya udah nggak percaya sama kamu. Saya udah capek. Siti, tunggu, Sid. Lu belum tahu siapa Ria. Percaya dia sama gue. Gue nggak ada niat untuk nyakitin perasaan lu. Selama ini saya berharap keraguan saya terhadap kamu tuh berlebihan. Tapi sekarang, saya ngeliat sendiri bukti yang menghapuskan keraguan saya. Sam! Siti, kok belum selesai jelasin kok? Kapan nih jadinya gue ditraktir? Makan enak di hotel. Lo emang biangnya racun ya. Gila lo ya, hebat banget lo kalau soal kayak ginian. Siapa dulu dong? Ria. Top. Yaudah yuk, jemput yuk. Panas. Vi, aduh, gue ke kantin dulu ya. Haus nih, mau minum. Ya, jangan deh. Ntar aja bareng sama gua ya. Ntar kalau udah keburu bel, terus tuh si Pak olahraga nggak ngizinin gue beli minum, lu mau nanggungin hausnya gue? Ya udah deh, lo aja. Di sana. Dadah. Jangan salah lo. Lemper nih paling legit dibanding burger. Nah, kan burger lagi. Bel bunyi. Gue duluan deh. Dia. Ya, sini gue tolongin. Siap. Ayo. Gue jadi gini sih. Bukan salah gua. Sorry. Hai Bahtiar. Gua nggak ikutan. Gua duluan ya. Dah. Vin. Dari malam minggu, kamu kemana sih? Kamu pakai kostum apaan? Sampai-sampai gue ngenalin kamu.
Gue nggak datang malam minggu. Yang bener. Lu mau bohong aja. Bener. Kostum gue nggak kelar kemarin. Kasian banget deh lo. Gue kelas dulu ya, bel udah bunyi dari tadi. Boleh, boleh. Tapi cium gue dulu dong. Selamat pagi anak-anak. Bung. Masih sekolah sudah belajar menyelinap. Bagaimana nanti kalau sudah tamat dan besar? Mau jadi apa kau? Mau jadi penyeludup ya? Enggak, Pak. Enggak, kau bilang. Tapi bakat kau sudah kelihatan. Sekarang keluar kau. Ketok pintu. Masuk yang sopan. Boy! Aduh! Aja. Aduh. Mual lagi. Kontainer dari mana nih? Menabrak-nabrak. Apa nggak punya mata kau? Di mana otak kau? Pak, maaf, Pak. Duduk kau, Ripin. Mana kau? Sekarang, out. Keluar kau. Keluar, Pak? Ya. Pak, ampun, Pak. Ampun, nggak buat lagi, Pak. Ampun. Nggak ada ampun-ampunan. Sekarang, out. Atau saya sekor kau. Ayo. Os! Keluarkan buku pelajaran kalian. Sambil menunggu rekan-rekan kalian yang lainnya, kalian harus lari mengelilingi lapangan sebanyak 12 kali. Kalian mengerti? Mulai dari kamu, sebelah kiri. Pak, saya boleh ikutan olahraga ya, Pak ya? Sana. Mbak Tiar, tunggu. Eva, lo nggak olahraga? Ngapain kamu Eva di sana? Baru dari kamar mandi, Pak. Pak, saya nggak jadi nggak apa-apa kan, Pak? Nggak apa-apa ya, Pak? Eva. Awas kamu. Kalau megang sama gue, lu bakalan gue lindes sampai nggak bisa napas. Cepat, kamu masuk barisan. Lari. Iya, Pak. Baik anak-anak, pelajaran ini kalian teruskan di rumah untuk PR besok. Ada apa, Ria? Misi, Bu, saya mau minta izin pulang duluan, soalnya saya mau ke dokter, Bu. Silakan. Makasih, Bu. Ya, kita pulang. Samsul, Sam. Saya pengen ngomong sama kamu. Sorry, gua lagi nggak pengen. Samsul! Hai! Katanya mau nganterin keliling-keliling sekolah. Sekarang aja ya. Irma, maaf. Tolong jangan ganggu Samsul. Saya lagi pengen ngomong sama dia. Apaan sih lo? Sam? Please deh, lo tuh gak nyadar. Samsul tuh udah gak suka lagi sama lo. Mendingan lo mundur aja deh. Rese banget sih so gangguin dia. Kamu tuh ngomong apa sih? Oke deh, gue to the point aja ya sama lo. Kalau lo gak mau mundur dari Samsul, gue bakalan ngadu sama bokap lo kalau Samsul udah mukulin lo. Dan resikonya lo tahu sendiri kan. Bokap lo tuh bakalan mutusin hubungan lo sama Samsul. Dan keputusan bokap lo tuh gak bisa lo tawar-tawar lagi. Ngerti? Vin, lihatin dong, Vin. Iya, bentar. Ada pesan giling nggak?
Aman. Ya. Ya. Gimana? Masalah lo sama Samsul udah kelar? Makin kacau. Dia makin salah paham dan makin gak mau diajak ngomong. Kenapa lagi sih? Dia ngelihat saya ngomong sama Doni. Dan dia makin salah paham. Padahal saya lagi marahin Doni karena dia ngerusak hubungan saya sama Samsul. Kalau Samsul udah gak mau lagi diajakin ngomong, ada satu cara. Lo tulis surat, ntar gua sama Rifin yang bakal ngasih surat itu ke Samsul dan bakal maksain dia untuk baca surat itu. Kalau dia nggak mau, gua cekek deh. Gimana? Lo pikirin deh. Rifin. Kamu jangan sekali-kali percaya dengan manusia yang bernama si Doni itu. Ibarat pepatah nenek mama kita. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup jangan dipercaya. Begitulah si Doni itu. Sekali dia berkhianat, walaupun nanti dia berjanji tidak akan berkhianat lagi. Jangan sekali-kali kamu percaya. Terima kasih, Datuk. Saya akan selalu ingat nasihat Datuk. Kamu orang pintar. Apakah kamu sudah tahu pasti kalau si Samsul sudah benci sekarang ini sama Siti? Iya, Datuk. Tapi untuk mempertahankan supaya mereka berdua masih saling benci, kayaknya Samsul harus dirampas dari Siti, Datuk. Tapi saya nggak mungkin terang-terangan ngerampas Samsul depan Siti. Karena ntar mereka berdua bisa curiga sama saya, terus yang ada saya dimusuhin, Datuk. Kenapa bingung, Ria? Manfaatkan cewek lain untuk merampas Samsul dari Siti. Iya, Datuk. Kata kamu, Samsul orangnya oke. Kalau begitu, pasti ada cewek lain selain Siti yang suka sama dia. Coba kamu pantau dia. Iya, Datuk. Ya. Kulit kamu halus. Rambut kamu luar biasa. Seperti rambut orang Belanda. Terima kasih, Datuk. Makasih ya. Hai, gue boleh nanya sama lo? Ya, tergantung. Apa dulu pertanyaan lo? Lo ada hati sama Sam? Apa urusan lo sih? Hei, tunggu dulu ya. Kayaknya gue mesti ngasih tau lo ya. Lo gak usah deketin Sam lagi. Soalnya Sam udah janji sama gue kalau dia bener-bener putus sama Siti, dia tuh bakalan milih gue. Sorry ya kalau gue agak kasar. Untuk urusan kayak gini, lo tuh bukan level, tau gak? Samsul tuh baik sama lo gara-gara lo tuh sepupunya Siti. Jadi, lo kalau mimpi tuh jangan terlalu tinggi. Ntar kalau misalnya akhirnya gagal, lo sendiri tau gak sih yang bakal nyungsep. Terserah ya apa pikiran lo. Gue cuma ngasih tau lo aja. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, lo gak usah nyalain gue. Manfaatkan cewek lain untuk merampas Samsul dari Siti. Sam, lo pasti lagi ngelamunin Siti kan? Ngapain gue ngelamunin Siti? Emangnya di dunia ini cuma ada Siti? Udahlah Sam, kita tuh tahu persis siapa lo. Gini aja Sam, daripada lo ngelamun, mending lo baca surat. Surat apaan sih? Nih, surat dari Siti. Cewek yang barusan lo lamunin tadi. Sorry, gue udah gak percaya sama Siti. Dia tuh masih gak mau ngaku juga. Kok dia juga suka sama Doni. Ya ngapain gue percaya? Ya,
lo baca aja dulu. Alah, ini nih paling isinya juga sampah. Loh, lo taruh ke tong sampah, lo buang. Oke? Ya udah, sini gue baca. Lo jagain dia, Ndut. Jangan sampai kabur. Nit, surat dari Siti. Surat apaan? Wah. Gimana nih kalau kita bilangin Ria aja? Kita story aja yuk. Yuk. Samsul tersayang, saya bersumpah bahwa kamu satu-satunya cowok yang paling saya cintai. Sam, habis sholat isya nanti malam, saya tunggu kamu di kolam renang dekat rumah kita. Kalau kamu kasih saya kesempatan untuk bicara, saya yakin kesalahpahaman kita belakangan ini akan bisa kita atasi. Dan kamu akan tahu siapa yang berada di balik layar yang memecah belah kita. Saya tunggu. Salam sayang dari saya yang selalu mencintai kamu dalam setiap tarikan nafas saya. Siti Nurbaya. Gimana, Sam? Udah deh, Sam. Sekarang lu bilang ke kita, lu mau apa enggak ketemu sama Siti? Kalau lu mau, lu bilang biar kita bisa laporin ke Siti. Ya gimana ya? Kok lu malah tanya balik sih, Sam? Kalau emang ngerasa laki-laki, lu tunjukin ke Siti. Lu jangan ngelak. Kalau ngelak terus, dia bakal terus-terusan nguber lo. Iya, Sam. Kalau lu bakal ngelak terus, kita bakal nyebut lu pengecut. Gak ada yang gue takutin dalam hidup gue. Selain Tuhan. Jadi lu bersedia mau ketemu sama Siti nanti malam di kolam renang? Iya. Seru dong. Gimana ya? Tenang aja, gue bakal nyuruh orang untuk ngerusak acara mereka. Siapa? Doni. Siapa dong ya? Irma. Sepupunya Siti Nurbaya itu, tapi ngebet banget sama Samsul. Paling cicak kayak dia gampang lah gue kadalin. Iya deh, gue percaya sama lo ya. Emang lo kalau soal kayak gini paling pinter tau nggak? Lo ngapain sini? Saya mau ngasih kejutan buat kamu. Kejutan? Kejutan apaan? Tutup dulu deh mata kamu. Ya, bilang aja sekarang. Ya udah. Kalau lo nggak mau bilang sekarang apa kejutannya, ya ntar aja. Sekarang tuh gue ada janji sama Siti. Bentar lagi dia datang. Ya makanya buruan tutup mata kamu. Ya udah, cepetan. Tutup. Lu tuh apa-apaan sih? Tapi kamu seneng kan sama kejutan aku?